Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekana Ardiansyah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 2310204031. Di sini saya akan menjawab soal P45B, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu akuntansi. Akuntansi adalah sebuah catatan untuk menampung kenaikan atau penurunan pada aset, liability, dan equilities. Saya akan membacakan soal dari P45B. Tom Brennan membuka Brennan's Cleaning Service pada tanggal 1 Juli 2014. Selama bulan Juli, transaksi berikut telah diselesaikan. 1 Juli, pemegang saham menginvestasikan $20.000 tunai dalam bisnis dengan imbalan saham biasa. 1. Membeli truk bekas seharga $12.000, membayar tunai $4.000 dan sisanya secara kredit. 3. Membeli perlengkapan kebersihan seharga $2.100 secara kredit. 5. Membayar tunai $1.800 untuk polis asuransi 1 tahun yang efektif tanggal 1 Juli. 12. Menagih pelanggan sebesar $5.900 untuk layanan pembersihan. 18. Membayar tunai $1.500 untuk jumlah utang truk dan $1.400 untuk jumlah utang perlengkapan kebersihan. 20. Membayar tunai $4.500 untuk gaji karyawan. 25. Menagih pelanggan sebesar $8.000 untuk layanan pembersihan. 31. Membayar $350 untuk tagihan bensin bulanan truk tersebut. 31. Menyatakan dan membayar divine tunai sebesar $1.200. Bagian akun untuk layanan kebersihan Brennan berisi akun-akun berikut. Nomor 11 kas, nomor 112 piutang, nomor 126 persediaan, nomor 130 asuransi dibayar di muka, nomor 157 peralatan, nomor 158 akumulasi penyusutan peralatan, nomor 201 hutang usaha, 212 hutang gaji dan upah, 311 modal usaha bisnis biasa, 320 laba ditahan, 332 dividen, 350 pendapatan ringkasan, pendapatan jasa, 400 bebas bensin, 633 beban perlengkapan, nomor 631 beban penyusutan, 711 beban asuransi, 722 dan beban gaji dan upah nomor 726. Instruksinya adalah 1. Buatlah jurnal dan posting transaksi bulan Juli. Gunakan halaman 2 untuk jurnal dan bentuk akun 3 kolam. Siapkan neraca saldo pada 31 Juli pada lembar kerja. Masukkan penyesuaian berikut pada lembar kerja dan lengkapi lembar kerja tersebut. Layanan yang diberikan tetapi tidak ditagih dan tidak diambil pada 31 Juli adalah $3.300. Penyusunan peralatan pada bulan tersebut adalah $500. 1/12 dan masa asuransi telah habis masa berlakunya. Hitungan persediaan menunjukkan $600 perlengkapan kebersihan yang ada pada tanggal 31 Juli. Gaji karyawan yang masuknya harus dibayar tetapi belum dibayar, yaitu sebesar $2.200. Menyusun laporan laba rugi dan laporan laba ditahan bulan Juli dan klarifikasinya. Laporan posisi keuangan resmi pada tanggal 31 Juli. Buatlah jurnal dan posting jurnal penyesuaian gunakan halaman 12 untuk jurnal. Buatlah jurnal dan posting entry penutup dan selesaikan proses penutup. Gunakan halaman 13 untuk jurnal. Siapkan neraca saldo pasca penutupan pada tanggal 31 Juli. Berikut ini adalah rumusnya ya. Dalam case di journal entries terdapat rumus ref, yaitu if error, VLOOKUP, masukkan B6, lalu habis itu copy dari N6 sampai P23 di sini. Ya, maka dari itu didapatkan ref 101 sampai dari cache atas ini sampai cache ke bawah refnya adalah 101. Selanjutnya general ledger berikut dengan rumus ini tuh if sama dengan is blank 16, lalu if n 16 lebih dari 0, dilanjut dengan rumus-rumus ini, rumus-rumus berikut ini. Selanjutnya bisa dilihat di worksheet ini
yang mendapatkan rumus itu bagian debit credit trial balance, debit credit adjustment, adjusted trial balance dari debit credit, income statement debit credit, lalu statement of financial position di debit kreditnya. Nah, lalu bisa dilihat rumus-rumusnya sebagai berikut. Untuk trial balance debit credit itu rumusnya sebagai ini, berikut ini. Nah, sebenarnya rumus debit credit trial balance ini sama saja. Yang membedakan hanyalah di bagian apa ya? Tidak ada yang membedakan sih. Semua sama rumusnya. Tinggal mengikuti ininya aja. 6, 7, 8, 9, 10-nya. Seperti itu. Lalu di adjustment ini berbeda rumusnya dengan trial balance. Dia langsung menggunakan rumus SUMIF, di mana rumus SUMIF itu mereka dapatkan dari ini, adjusting entries. Lalu selanjutnya ada adjusted trial balance. Ini juga rumusnya berbeda dari trial balance adjustment. Dia menggunakan rumus if. Lalu ada income statement. Dia menggunakan rumus paling simple, yaitu hanya menekan sama dengan lalu U6. Berikut dia juga dari kredit di income statement juga menggunakan rumus itu. Lalu habis itu statement of financial position. Dia juga mudah, tapi debit kreditnya ini rumusnya beda. Kalau debitnya ini menggunakan rumus if, kalau kreditnya ini hanya menggunakan rumus sama dengan V6. Lalu selanjutnya ke income statement ya. Nah, rumus revenue ini dengan rumus expense ini berbeda. Kalau revenue menggunakan X11, kalau expense ini menggunakan U10. Lalu rumus total expense menggunakan sum. Nah, apabila itu adalah hasil dari keseluruhan, dipastikan menggunakan rumus sum. Ditarik dari atas sampai ke bawah. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada retained earning statements. Di retained earning statement ini menggunakan rumus sama dengan AE15. Lalu habis itu rumus hasilnya adalah AE21 ya. Ini rumusnya. Nah, sebagai berikut. Lalu ada statement of financial position. Dia ada menggunakan rumus Y21 di bagian property, plant, and equipment. Lalu current assetnya menggunakan rumus berikut. AD31 dikurang AD32. Lalu ini ya Y21 ini rumus current asset juga. Ini total current assetnya menggunakan sum. Seperti tadi saya bilang, kalau hasil itu pasti menggunakan rumus sum. Ini total aset itu menggunakan rumus AE33 ditambah AE39. Selanjutnya liabilities menggunakan rumus sama dengan Z17. Equality menggunakan rumus AE24. Ya, seterusnya seperti itu. Lanjut ke bagian adjusting entries. Cara mencari di adjusting entries ini nih juga ada yang menggunakan rumus. Menggunakan rumusnya di bagian ref. Nah, apabila mencari rumus itu selalu menggunakan if error. Tadi yang bagian A juga menggunakan if error. Begitu pula yang adjusting entries menggunakan if error. Untuk debit kreditnya didapatkan dari soal. Nah, habis itu lanjut ke closing entries ya. Di closing entries ini yang dirumuskan bagian ini. Refnya juga sama. Dia memencet if error. Apabila itu adalah ref, berarti rumusnya itu if error. Yang terakhir ini dari post closing trial balance. Di sini yang menggunakan rumus adalah debit kreditnya dan juga total hasilnya. Untuk debit kreditnya itu menggunakan rumus VLOOKUP
AH10, kenapa dapat nilai 10? Ini nih. Ini 10 ya. Tuh. Ini saya contohkan dengan rumus berikut. Sama juga kredit dengan rumus berikut. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.